Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membuat simulasi pemrograman Arduino menggunakan sensor gerak PIR atau pasif infrared. Kita persiapkan dulu Arduino-nya. Nah, kita tambahkan pasif infrarednya atau PIR. Nah, pasif infrared ini akan bekerja jika ada gerakan. Jadi walaupun ada manusianya tapi tidak bergerak, maka tidak akan terdeteksi. Jadi PIR ini untuk mendeteksi gerakan. Jadi kalau manusia kemudian bergerak, maka itu bisa dideteksi. Kalau manusianya hanya diam, maka tidak akan terdeteksi. Nah, ini kita langsung hubungkan. Ini untuk pin pertama, ini VCC dihubungkan ke 5 volt Arduino. Kemudian yang kedua, yang tengah ini pin outputnya untuk data. Ini terserah mau dihubungkan kemana. Yang penting nanti untuk pemrogramannya menyesuaikan. Nah, seumpama ini saya hubungkan ke pin 4. Kemudian pin yang terakhir, pin ground atau 0 volt, ini dihubungkan ke ground Arduino. Ya. Dengan demikian, ini rangkaian ini sudah jadi. Sekarang kita masuk ke pemrogramannya. Kita masuk ke pemrogramannya. Yang pertama, kita buat dulu sebuah integer berupa pin, ya, pin. Nah, ini tadi pinnya itu pada pin 4. Berarti di sini dituliskan sama dengan 4. Berikutnya kita tambahkan lagi integer status PIR atau PIR status. Ini untuk menampung data. Jadi status PIR-nya itu apakah high atau low. Nah, ini pertama untuk awalnya diisikan dengan 0 atau low. Berikutnya kita masuk ke void setup. Void setup ini keterangan untuk pin PIR ini difungsikan sebagai inputan. Jadi pin 4 difungsikan sebagai input. Ini penulisannya pin mode 4, input. Kemudian
kita aktifkan serial monitornya. Serial begin. Ini saya gunakan baud rate-nya 9600. Yang penting nanti baud rate ini disamakan dengan baud rate pada serial monitornya. Ya, ini untuk void setup. Kemudian kita masuk ke void loop. Di void loop ini kita akan membaca pin PIR ini atau pin output, pin data ini kita baca keadaannya. Jadi dengan perintah di sini kemudian hasilnya nanti masuk ke peer status. Sehingga kita tuliskan peer status adalah digital read, yaitu pembacaan. Digital read yang mana? Berarti digital read untuk pin 4 ini atau peer pin. Jadi ini bisa dituliskan 4 atau bisa juga dituliskan peer pin. Titik koma. Berikutnya, bagaimana kondisi peer-nya, peer statusnya? Di sini jika peer status itu high, jika peer status itu terdeteksi high, maka kita akan memberikan keterangan melalui serial monitor. Berarti di sini diketikkan serial print ini kita gunakan print line untuk new line, berarti nanti untuk keterangan berikutnya itu ada di bawahnya. Ini jika peer statusnya ini high atau keadaannya high, berarti di sini terdeteksi adanya gerakan. Ini saya kasih keterangan gerakan terdeteksi. Ya, ini gerakan terdeteksi. Nah, bagaimana kalau peer statusnya low? Di sini ditambahkan else. Nah, selainnya jika tidak high, maka serial print ini akan diberikan keterangan, kasih tanda petik dulu, tidak ada gerakan, tidak ada gerakan. Nah, ini jadi
Di sini peer statusnya ini dilihat, oh peer pinnya itu high atau low. Jika dia high berarti ada gerakan, maka di sini akan diberikan keterangan gerakan terdeteksi. Selain ini, berarti kalau peer statusnya low, di sini akan dituliskan serial print tidak ada gerakan. Ya. Nah, kemudian ini diberi waktu tunda. Jadi akan mendeteksi setiap 300 milisekon. Di sini saya tulis delay 300 milisekon. Jadi setiap 300 milisekon akan mendeteksi gerakan atau mempertanyakan peer statusnya high atau low. Ini kita coba simulasikan. Ini kok lama banget. Nah, ini udah jalan. Ini PIR-nya tidak mendeteksi gerakan. Kemudian kita coba simulationnya. Oh, coba kalau ada gerakan itu seperti apa. Kita klik sini. Nah, ini gerakan terdeteksi. Kita hilangkan. Berarti di sini sudah bisa jalan untuk PIR sensornya. Nah, sekarang kita akan coba memberikan suatu output. Seumpama di sini PIR ini difungsikan untuk lampu kamar mandi lah. Jadi lampu kamar mandi ini otomatis akan hidup jika ada orang di dalamnya. Ya. Nah, ini untuk indikatornya ini saya isikan satu buah LED saja. Ini kaki katoda, ini saya hubungkan ke ground. Ini saya ganti warna hitam. Kemudian kaki anodanya ini melalui sebuah resistor. Kita hubungkan.
Ini akan saya hubungkan ke pin 5. Ini saya ubah menjadi biru lah ya. Ini jalurnya juga saya ubah menjadi biru. Nah, ini kita masuk ke pemrogramannya. Di sini digunakan pin 5. Berarti pin 5 ini difungsikan dulu sebagai output. Nah, di sini dituliskan pin mode 5, output. Kemudian ini dulu, ini diubah dulu nilainya. Ini resistor ini kan 1000 ohm, ini diubah dulu nilainya. Di sini resistor ini 330 ohm. Nah, ini udah berubah. Nah, ini kalau terdeteksi gerakan ya, maka lampu ini akan menyala. Seumpam di kamar mandi, ini otomatis ya. Jadi masuk ke kamar mandi berarti gerakan terdeteksi, lampu akan menyala dengan sendirinya. Berarti di sini ditambahkan digital red pin 5. Berarti 5 diberi logika high. Nah, ini. Nah, jika tidak ada gerakan, maka di sini di else lampu akan mati. Digital red 5 ini diberi tegangan atau logika low. Nah, sampai sini kita coba dulu. Kita simulasikan. Ini tidak ada gerakan. Nah, kita coba simulasi untuk gerakannya. Gerakan terdeteksi. Nah, ini gerakan terdeteksi berarti lampunya menyala. Lampu menyala. Jadi setiap 300 milisekon ini akan dibaca. Wah, ini ada gerakan atau tidak ya. Ini kok nggak bisa mati nih. Jadi di sini jika pir statusnya high, maka gerakan terdeteksi. Jikalau, nah ini tanpa else ini juga bisa. Jadi seumpama di sini kita gunakan if juga. If buka kurung. Nah, di situ tadi ya, pir status
pir status ini sama dengan low, tutup kurung, maka ini tidak akan ada gerakan. Nah, ini diubah, ini coba kita simulasikan. Ini tidak ada gerakan. Gerakan terdeteksi. Ya. Nah, kemudian jika ini kan mendeteksi terus ya. Padahal kalau seumpama ini di kamar mandi, itu kan seumpama itu di kamar mandi ada WC-nya. Itu kan kalau ya orang buang air besar kan diem terus. Jadi kalau enggak dikasih tunda di waktu terdeteksi gerakan, maka nanti lampu itu akan mati walaupun di dalamnya ada orang, ada manusianya, tapi enggak bergerak. Maka di sini di digital red 5 high ini harus diberi waktu tunda. Jadi seumpama orang itu kita kira-kira orang itu kalau BAB itu diemnya mungkin sekitar 5 menit. Jadi di sini dikasih waktu tunda. Delay. 5 menit itu berapa? Berarti kasih 50.000. 50.000. Berapa ini ya? 1 menit. Nah, seumpama 1 menit itu 60 detik. 60 detik dibuat katakanlah 3 menit aja lah. 3 menit atau kalau 5 menit 5 dikali 60 berarti 300 detik. Nah, 300 detik. Nah, dengan demikian maka kalau dia orang itu masuk kemudian katakanlah buang air besar, dia akan diam. Nah, lampu itu akan tetap menyala selama 5 menit. Dan jika 5 menit kok orangnya cuma diem aja, ya akan mati sendiri. Gitu. Nah, biasanya kalau lampunya mati itu kan orang akan panik ya. Nah, panik dan dia akan bergerak. Dia akan bergerak, maka gerakan itu akan terdeteksi lagi. Kemudian akan menghidupkan lampu lagi, dan itu akan ditunda waktu lampu hidup itu selama 5 menit lagi. Nah, untuk waktu tundanya ini bisa disesuaikan dengan keadaan. Jadi, kalau orang itu ke kamar mandi sekian menit. Kalau orang itu kalau ngantri itu ke kamar mandi sekian menit. Nah, itu bisa disesuaikan. Nah, ini bisa digunakan untuk lampu otomatis di kamar mandi. Karena di kamar mandi itu kan lembab ya, lembab dan basah. Dan untuk keamanan, maka untuk hidup matinya lampu itu dilakukan secara otomatis. Jadi walaupun tangan basah, badan basah, itu kan tidak perlu menyentuh saklar, dan itu sudah otomatis.
Nah, sekian video dari saya ini, semoga ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dan jika ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar. Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi ini bisa digunakan untuk lampu kamar mandi. Oke, terima kasih.